Berhasil tembus ke kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 4 merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Untuk sampai ke titik ini, faktanya skuad Garuda harus melewati perjalanan yang tak mudah. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, banyak hal yang telah terjadi. Mulai dari penambahan pemain keturunan baru, drama pergantian pelatih, hingga kemenangan yang dicuri. Meski babak belur dihantam keadaan, semangat dan doa dari para pemain timnas Indonesia serta para supporter tak pernah padam. Berikut ini rangkuman perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Di round 3, timnas Indonesia bergabung di grup C bersama dengan Bahrain, Cina, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Skuad Garuda harus menjalani total 10 laga kandang dan tandang selama babak ini. Timnas Indonesia membuka round 3 dengan menghadapi Arab Saudi di kandang lawan pada 6 September 2024. Saat itu, Indonesia telah memperkuat skuad dengan mendatangkan pemain keturunan anyar yakni Martin Paes. Indonesia berhasil unggul lebih dulu di menit ke-18. Kolaborasi antara Ragnar Uratmangun dan Sandy Walsh membuat skuad Garuda unggul sementara. Namun di tambahan waktu babak pertama, Arab Saudi mampu menyamakan kedudukan. Di laga debutnya, Paes sempat melakukan blunder dan membuat Arab Saudi diuntungkan dengan mendapat penalti. Untungnya, Martin Paes mampu membayar kesalahannya dengan menepis tendangan penalti dari Al-Dawsari. Laga ini pun berakhir dengan skor imbang 1-1 dan membuat Indonesia mengamankan 1 poin dari Arab Saudi. Hanya berselang 4 hari, Indonesia harus menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski Australia berkali-kali mendapat peluang mencetak gol, kemampuan bertahan skuad Garuda sangatlah baik. Laga ini pun berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Alhasil, Indonesia lagi-lagi mendapat tambahan 1 poin dari Australia. Laga melawan Bahrain yang digelar pada 10 Oktober 2024 menjadi pertandingan kontroversial karena sangat merugikan timnas Indonesia. Skuad Garuda harusnya membawa pulang 3 poin penuh dari laga tandang ini. Akan tetapi, kemenangan timnas Indonesia dicuri. Di laga ini, skuad Garuda kembali menambah pemain keturunan. Tak hanya 1, namun 2. Mereka adalah Mace Hilgers dan Eliana Rangers. Bahrain unggul lebih dulu lewat gol dari Mohamed Marhoun di menit ke-15. Namun, Indonesia berhasil mengejar ketertinggalan lewat gol dari Ragnar di tambahan waktu babak pertama. Di babak kedua, Indonesia berhasil menggandakan skor berkat gol dari Rafael Strijk di menit ke-74. Kemenangan 3 poin penuh sudah ada di depan mata. Hingga kemudian wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, mengumumkan 6 menit tambahan waktu babak kedua. Meski waktu sudah memasuki menit ke-90+9, laga tak kunjung dihentikan. Di menit inilah, Bahrain mampu menyamakan kedudukan. Gol tersebut dianggap sah sehingga laga berakhir dengan skor imbang 2-2. Keputusan wasit mutlak sehingga Indonesia harus menerima tambahan 1 poin alih-alih 3 poin yang seharusnya mereka dapatkan. Berselang 5 hari, Indonesia kembali melakoni laga tandang melawan Cina. Sebelum pertandingan dimulai, keputusan Sinteyong untuk mencadangkan beberapa nama pemain andalan starter menuai tanda tanya fans. Tak sedikit yang menilai bahwa STY sedang bongkar pasang pemain untuk mendapatkan line-up terbaiknya sebelum menghadapi Jepang. Akan tetapi, keputusan mencadangkan pemain starter membuat Indonesia justru gagal meraih poin. Padahal, laga melawan Cina merupakan kesempatan besar bagi skuad Garuda mendapatkan 3 poin penuh. Pertandingan ini pun berakhir dengan kemenangan Cina dengan skor 2-1. Sebelum laga melawan Jepang yang digelar pada 15 November 2024, banyak pihak yang mulai menyampaikan kritik terkait taktik dan strategi Sinteyong dalam memimpin timnas Indonesia. Meski situasi memanas, Sinteyong masih dipercaya memimpin skuad Garuda di laga penting melawan Jepang. Di match ini, Indonesia kembali mendapatkan pemain keturunan baru. Dia adalah Kevin Dix. Sayangnya, debut bek yang sebelumnya bermain di FC Copenhagen itu tak berjalan dengan mulus. Dix mengalami cedera di menit ke-40 dan harus ditarik keluar. Sementara itu, Jepang menunjukkan perbedaan kelas yang sangat kentara. Di laga kandang ini, Indonesia kalah dengan skor telak 0-4 dari Jepang. Berselang 4 hari kemudian, Indonesia menjamu Arab Saudi.
laga ini disebut-sebut sebagai penentu nasib Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kekalahan skuad Garuda dari Cina dan Jepang membuat suasana ruang ganti kabarnya memanas. Namun, STY mampu membuktikan bahwa dirinya masih layak memimpin timnas Indonesia. Di laga ini, Indonesia berhasil mencuri 3 poin penuh dari Arab Saudi lewat skor kemenangan 2-0. Timnas Indonesia mengakhiri leg pertama round 3 dengan total 6 poin dan duduk di peringkat ketiga. Drama pergantian pelatih timnas Indonesia sempat terjadi awal tahun 2025. Pada 6 Januari 2025, PSSI resmi mengumumkan bahwa Coach Shin tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Keputusan ini diambil lantaran menilai bahwa perlunya perubahan strategi untuk skuad Garuda. Selain itu, masalah komunikasi antara pelatih dan pemain juga menjadi salah satu alasan lain. Hanya seminggu berselang, pada 12 Januari 2025, PSSI mengumumkan bahwa Patrick Kluivert akan menjadi nahkoda baru untuk timnas Indonesia. Penunjukan Kluivert sebagai pelatih anyar banyak ditentang para supporter. Bahkan tagar Kluivert out sempat bergema meski sang legenda Barcelona itu belum menunjukkan kemampuannya memimpin timnas Indonesia. 20 Maret 2025, Kluivert resmi debut sebagai pelatih timnas Indonesia lewat laga lanjutan melawan Australia. Namun, laga debut Kluivert tak berjalan mulus. Indonesia justru kalah telak 5-1 dari Socceroos. Fans Garuda semakin murka. Tagar Kluivert out kembali nangkring di media sosial X. Di sisi lain, di laga tandang melawan Australia ini timnas Indonesia kembali mendatangkan 3 pemain keturunan baru. Mereka adalah Ole Romeni, Dean James, dan Dri Pelupessy. Ole dan James yang debut di pertandingan ini. Sedangkan Pelupessy tetap dipertahankan di bangku cadangan hingga pertandingan usai. Laga menjamu Bahrain akhirnya tiba. Pada 25 Maret 2025, Indonesia bertekad kuat untuk membalas apa yang dilakukan Bahrain di match sebelumnya. Pertandingan ini berlangsung cukup panas. Terlebih, para supporter masih sensitif soal kejadian 90+6 sama dengan 99. Meski pihak penyelenggara pertandingan di GBK sudah menyediakan kuota tiket untuk supporter Bahrain, faktanya tidak ada satu tiket pun terjual. Di sisi lain, Indonesia mampu menunjukkan harga dirinya dengan sukses merebut 3 poin dari Bahrain. Kemenangan ini didapat lewat gol tunggal yang dicetak oleh Ole Romeni di menit ke-23. Di sisi lain, Dri Pelupessy akhirnya debut sebagai pemain timnas Indonesia. 2 laga tersisa. Pada 5 Juni 2025, Indonesia menjamu Cina di GBK. Skuad Garuda kembali sukses merebut 3 poin. Kemenangan ini didapat usai Indonesia menang 1-0 atas Cina. Gol penyelamat itu tercipta berkat hadiah penalti yang diberikan wasit. Di sisi lain, laga ini juga menjadi pertandingan debut bagi kiper Emil Audero di timnas Indonesia. Berselang 5 hari, Indonesia menjalani laga pamungkas melawan Jepang. Bermain di kandang Jepang, tampaknya membuat tim Samurai Biru tampil percaya diri. Skuad terbaik Jepang pun diturunkan. Jepang sukses menang 6-0 atas Indonesia. Tekanan dari Jepang sangatlah jelas. Lapangan seolah miring sehingga bola hanya menggelinding di arena Indonesia. Skuad Garuda tak memiliki satu pun kesempatan untuk syut ke gawang Jepang. Meski kalah telak di laga terakhir, asa timnas Indonesia untuk tembus ke Piala Dunia 2026 masih berlanjut. Hasil klasemen akhir menunjukkan Indonesia finish di tempat keempat dengan total 12 poin. Sebagaimana aturan, round 4 akan berisi juara 3 dan 4 dari masing-masing grup. Arab Saudi yang finish di tempat ketiga akan menemani Indonesia di round berikutnya. Jepang dan Australia yang menjadi juara dan runner-up grup C sudah mengamankan tempat di Piala Dunia 2026. Sedangkan Cina dan Bahrain yang duduk di peringkat kelima dan keenam resmi tersingkir. Itu dia rangkuman perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Mampukah timnas Indonesia meraih hasil positif di round 4?